Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianisa Suwandi dengan NIM 4312201029. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar 2 dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu mempresentasikan bab 12 dengan materi hubungan agama dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama juga berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Di Indonesia menyebut 6 agama yang secara resmi diakui oleh negara, yaitu seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan semua yang tidak atau belum diakui disebut sebagai religi. Diskursus dan praktik keagamaan. Peta tentang persebaran dan populasi agama di dunia dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kategori. Beberapa ahli mengklasifikasi agama baik secara universal yang artinya mencari penerimaan di seluruh dunia, atau agama etnis yang diidentifikasi dengan kelompok etnis tertentu dan tidak mencari orang baru. Beberapa akademis mempelajari subjek telah menjadi 3 kategori, yaitu ada agama-agama dunia yang dimana mengacu pada transkultural, yaitu agama atau agama internasional, dan selanjutnya ada agama pribumi yang mengacu pada yang lebih kecil atau budaya tertentu atau kelompok agama negara tertentu. Selanjutnya juga ada gerakan-gerakan keagamaan baru yang mengacu pada agama baru ini dikembangkan. Yang kedua ada kelompok agama. Daftar gerakan keagamaan yang masih aktif diberikan di sini merupakan upaya untuk meringkas pengaruh regional dan filosofis yang paling penting pada masyarakat lokal, tetapi tidak berarti keterangan lengkap dari setiap umat beragama juga tidak menjelaskan elemen yang paling penting dari religiusitas individu. Yang ketiga ada kekerasan. Perang salib adalah serangkaian dari kampanye militer berjuang terutama antara Kristen Eropa dan Muslim. Ditampilkan di sini adalah adegan pertempuran dari perang salib pertama. Yang keempat itu ada sains. Ilmu agama menurut praktisi agama bisa diperoleh dari para pemimpin agama, teks-teks suci, kitab suci, atau wahyu pribadi. Beberapa agama melihat pengetahuan seperti terbatas dalam lingkup dan sebatas cocok untuk menjawab pertanyaan. Yang lain melihat pengetahuan agama sebagai memainkan peran yang lebih terbatas, seringkali sebagai pelengkap pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan fisik. Yang kelima ada hewan kurban, yaitu ritual pembunuhan dan korban binatang untuk memenangkan atau mempertahankan nikmat dengan dewa. Bentuk pengorbanan yang dipraktikkan dalam banyak agama di seluruh dunia dan telah muncul historis di hampir semua budaya. Yang keenam ada sekularisme dan tidak beragama. Ranjit Singh mendirikan pemerintahan sekuler di wilayah Punjab pada awal abad ke-19. Istilah ateis atau yang tidak mempercayai pada setiap dewa atau Tuhan, dan agnostik yaitu keyakinan namun dalam ketidaktahuan tentang keberadaan atau eksistensi dewa atau Tuhan, meskipun secara khusus bertentangan dengan para teistik, misalnya ya Kristen, Yahudi, dan Muslim. Dalam ajaran agama menurut definisi tidak berarti kebalikan dari agama. Yang ketujuh ada kritik agama. Kritik agama memiliki sejarah panjang. Akan kembali setidaknya sejauh abad ke-5. Selama zaman klasik ada kritikus di agama di Yunani kuno seperti Diagoras, ateis dari Melos, dan di abad ke-5 di Roma dengan Titus Lucretius Cors de Rerum Natura. Yang ke-8 ada kerjasama antara agama. Karena agama tetap diakui dalam pemikiran Barat sebagai dorongan universal, banyak praktisi agama bertujuan untuk bersatu dalam dialog antara agama, kerjasama, dan perdamaian agama. Yang ke-9 yaitu ada cara beragama. Dalam praktiknya, cara beragama dapat dibedakan sebagai berikut. Tradisional yaitu cara beragamanya berdasarkan tradisi. Formal yaitu beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakat.
rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Metode pendahuluan yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Hubungan agama dan negara di Indonesia. 6 agama besar yang paling banyak di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebelumnya, pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Meskipun demikian, bukan berarti agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama tersebut. Tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui, atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia. Kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya surat keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. Surat keterangan tersebut kemudian dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan pada pasal 29 tahun 1945 tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara yang multi-religi. Interaksi negara dan agama, khusus dalam agama Islam, hubungan keduanya masih menjadi perdebatan panjang dan intensif di kalangan para pakar muslim. Sebagaimana dikatakan Azumardi Azra yang ditulis Ubaidillah dan Abdul Rojak, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani mengatakan perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir 1 abad dan masih berlangsung sampai hingga saat ini. Adapun politik tidak lain sebatas alat untuk mencapai tujuan luhur agama. Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pandangan, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam atau paradigma ini mengandung paham atau konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik atau simbiosis mutualisme. Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Dan paradigma sekularistik yaitu beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan 2 bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.